Enggak. Bentar potong bayi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu supaya dalam pembelajaran hari ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dipimpin ketua kelasnya, amin. Kalau bikin doanya ya. Duduk sih. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Bapak mau bertanya hari ini, apa ada teman yang tidak masuk hari ini? Ada Nadia, Pak. Nadia, Put, si kembar. Ya, udah mau catat nih. Iya, Pak. Ya, sekarang supaya kita tumbuh rasa cinta tanah air, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Siapa yang mau pimpin? Amin, Pak. Nanti dapat hadiah dari Bapak. Boleh deh. Lebih maju. Ya, boleh. Oke, hadirin yang pergi dulu. Amin, masih cukup, amin. Kita sekarang menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya, peraturan saat pembelajaran ya, tidak boleh ada yang berisik. Kedua, mendengarkan saat guru menjelaskan. Ketiga, tidak boleh ada yang makan saat belajar. Paling belakang, Pak. Hari ini kita belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Tema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Materi pembelajaran hari ini, kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial sekolah. 2, keragaman karakteristik individu di sekolah. 2, kesetaraan nilai mata uang. Tujuan pembelajarannya supaya kita bisa menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Perhatikan ya, yang mendapatkan hari ini.
aku dong tentang Sumpah Pemuda. Oh, tenang Nis, kakak bantuin. Sebentar, kakak ambil buku sejarah dulu ya. Nah, dengerin cerita kakak ya. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari Kongres Para Pemuda Indonesia di tahun 1928. Banyak loh tokoh-tokoh penting yang membantu mengusahakan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari tokoh pemuda. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Kota Batavia. Saat itu, para pemuda yang terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok masih terbawa oleh kesukaannya masing-masing. Ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, pemuda kaum Betawi, dan pemuda pelajar-pelajar Indonesia. Untungnya, kemudian mereka sadar kalau mereka mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri akan mempersulit persatuan Indonesia untuk melawan penjajah. Para pemuda Indonesia mulai bangkit. Para pemuda itu sadar bahwa mereka harus bersatu demi Indonesia merdeka. Ini mendorong mereka untuk berkumpul dalam sebuah musyawarah besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda kedua di Batavia. Walaupun kepanitiaan Kongres saat itu juga masih berasal dari berbagai perkumpulan dan suku, para pemuda sudah mulai saling menunjukkan perasaan ingin bersatu dan kebanggaan sebagai anak bangsa Indonesia. Setelah melalui proses musyawarah selama 2 hari, akhirnya para pemuda mencapai sebuah kesepakatan di tanggal 28 Oktober berupa sebuah pernyataan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, momentum Sumpah Pemuda ini akhirnya jadi pengingat kita untuk selalu bersatu mencapai tujuan bersama, seperti para pemuda yang mementingkan persatuan demi Indonesia yang merdeka. Wah, hebat banget ya kak. Berarti semangat persatuan dan nasionalisme sudah ada dari zaman pergerakan kemerdekaan ya? Baik. Sekarang ada yang menyimak nggak video yang tadi? Tanggal berapa Sumpah Pemuda itu? Ya, tanggal 28 Oktober. Sekarang perhatikan gambar yang di depan ya. Kegiatan ini apa yang sudah dilakukan pada gambar tersebut? Bagaimana suasana pada saat melaksanakan upacara? Ini panas. Iya benar. Sekarang siapa yang bisa bantu Bapak baca naskah Sumpah Pemuda? Nurdin Pak. Ya. Nurdin, tolong Nurdin. Baca naskah Sumpah Pemuda bareng-bareng ya sama yang lain. Iya. Oke teman-teman, sama-sama ya kita baca. Ayo lanjut. Naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Siapa yang bisa isi kosakata persamaan tanah air? Tanah kelahiran. Ya, kelahiran. Bangsa? Kalau sumpah? Kalau hikmat? Kalau bersatu? Oke. Setelah kegiatan upacara, simak cerita berikut ya. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda-beda. Siti dari negeri ini memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Perhatikan, Siti mempunyai 4 keping uang 500-an.
Dayu mempunyai 5 keping uang 200-an, 2 keping uang 500-an, dan Benny mempunyai 2 keping 1000-an. Penjelasannya adalah kesetaraan nilai mata uang itu seperti nilai 500, ada jumlah 4, berarti totalnya 2000. Kalau uang Dayu 2 kali 500 jumlahnya 1000. 5 keping uang 200 nilainya 1000, jumlahnya sama 2000. Uang Benny 2 keping 1000 sama 2000. Berarti kesetaraan nilai mata uang adalah mata uang yang nilainya sama baik dari segi bahan, material maupun nilai nominalnya. Sekarang keberagaman karakteristik individu di sekolah. Meli, Udin, Benny, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Perhatikan cerita berikut ya. Mengenal perbedaan suku di Indonesia, dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Simak berikut. Siti berasal dari Jawa, Benny berasal dari Sumatera, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Siapa yang bisa jawab? Dayu, Edo, Benny, dan Siti dari suku mana? Dayu dari Bapak saya lupa. Ini dari Jawa, Pak. Ini Jawa. Silang. Dayu dari Bali. Siti berasal dari Jawa, Benny berasal dari Sumatera, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Oke, Pak. Oke. Saya pilih Siti. Ya, Dayu. boleh. Itu satu doang. Ya, Kamu nyontek. Masa apa dong? Kamu nyontek. Edo Papua. Kamu nyontek. Dari Bali. Siapa dari mana? Edo Papua. Tapi kok dia nggak hitam ya? Itu keriting kan? Edo keriting itu. Ya. Nah, dianya itu. Ya. Di bawah ada Saya mau pulang, Pak. Hadiahnya di bawah ada kue tiaw. Baik. Sekarang kita kerjakan soal dulu ya. Masuk soal ya. Wah, bagi kita ya. Jangan terus. Maaf ya, Pak. Silang aja. Ayo kerjakan soalnya ya. Aku belum, Pak. Aku belum. Ya. Ya, sudah ya. Ya, udah selesai. Satu lagi. Oh, udah. Ya. Saya semua ya. Ada yang paham nggak hari ini kita belajar tentang apa?
Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada